Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita dapat memasuki akhir pekan dengan suasana hati yang lebih baik. Dan biarlah kita berharap Tuhan anugerahkan kepada kita kesempatan untuk memulihkan energi yang terkuras oleh tugas dan pekerjaan selama minggu yang kita lalui bersama-sama. Dalam kehidupan, segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu di bawah bumi ada masanya. Itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Pengkhotbah 3 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sering oleh karena kekhawatiran atau oleh karena beban dan pergumulan yang berat, kita mengabaikan waktu-waktu yang Tuhan sediakan. Ketika waktunya membuang, malah kita mengumpulkan. Atau pada waktu kita mencari, malah kita menyia-nyiakan. Sampai satu waktu tubuh kita memberikan tanda bahwa kita telah memperlakukan hidup kita tidak sebagaimana mestinya. Semua yang Tuhan ciptakan memerlukan sebuah proses pemulihan. Bukan saja tubuh kita, tetapi juga alam dan lingkungan hidup. Kalau kita terus-menerus mengeksploitasi alam dan lingkungan hidup kita, maka satu waktu mereka akan memberikan alarm kehidupan kepada kita. Kalau hari ini kita memasuki akhir pekan, berilah istirahat yang cukup bagi tubuh kita, agar esok kita datang kepada Tuhan dalam ibadah penuh sukacita dengan kesegaran yang baru yang Tuhan anugerahkan. Sekarang kita memasuki waktu yang tidak biasa karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Mungkin ini alarm dari alam yang mengingatkan kita agar kita punya kesempatan untuk menata kembali cara kita beraktivitas di dalam kehidupan ini. Dan bisa jadi ini adalah waktu yang Tuhan sediakan kepada kita agar kita dapat berefleksi tentang kehidupan yang Tuhan pernah anugerahkan di masa lalu dalam keadaan normal, di mana kita bisa beraktivitas apa saja, berada di mana saja, bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan ketika itu kita melakukannya tanpa ungkapan syukur, menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu semua adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Sekarang di masa pandemi ini kita menyadari begitu banyak pemberian yang Tuhan nyatakan kepada kita dan kita abai untuk menyatakan syukur kepadanya. Tetapi biarlah kita belajar mengucap syukur bukan saja atas situasi normal yang pernah kita alami di masa lalu. Kita sekarang diajak mengucap syukur atas masa-masa sulit yang Tuhan perkenankan hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan di masa sulit akan jauh lebih berguna dan mendatangkan energi positif ketimbang kita menghitung kerugian yang kita alami. Melakukan kebajikan-kebajikan kecil dalam hidup ini di masa sulit jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan rohani kita ketimbang membangkitkan rasa khawatir yang berlebihan yang akan mengeringkan tulang. Penulis kitab Pengkhotbah betapapun mengalami banyak peristiwa yang menyesakan dalam hidupnya, ia sanggup berkata dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, rencana Tuhan indah pada waktunya. Sebagai sebuah ajakan kepada kita semua untuk melalui hari-hari yang tidak pasti dengan kepastian yang kekal. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak yang dikasihinya. Di dalam tuntunan dan genggaman Tuhan, kita bukan saja akan dimampukan untuk melalui masa-masa sulit, tetapi kita akan dimampukan mengubah
kesulitan menjadi peluang untuk memberitakan dan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan ini. Selamat memasuki akhir pekan, selamat memulihkan kekuatan energi dalam kehidupan kita, dan selamat untuk mengarahkan hati kita tertuju pada Tuhan, sumber segala berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.